Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi buat semuanya ya. Jumpa lagi di channelnya Eko Sutrisno tentunya ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, terhindar dari berbagai virus yang sedang melanda tentunya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang kombinasi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang permutasi. Sorry ya, yang ini. Kali ini kita akan bahas saudaranya permutasi, yaitu kombinasi gitu ya. Seperti apa kita lihat aja satu persatu ya. Kalau permutasi itu ada banyak macamnya, kalau kombinasi ada satu biasanya yang sering dipakai nih. Kombinasi dari unsur-unsur satu himpunan adalah penyusunan dari unsur-unsur atau elemen-elemen himpunan tersebut dengan tidak memperhatikan urutan. Kalau di permutasi kemarin kan memperhatikan urutan ya, jadi artinya kayak gini. Kalau A, B sama B, A dia dihitungnya 2 nih. A, B ya dihitung 1, B, A dihitung 1. Padahal hurufnya sama-sama A sama B. Tapi urutannya diperhatikan. Jadi A dulu baru B atau B dulu dari baru A kayak gitu. Itu kehitung 1 sama 1. Jadi hitungnya 2. Tapi kalau di kombinasi kehitungnya hanya 1 kalau unsurnya sama. Jadi kalau A, B sama B, A itu ya sama karena isinya sama A sama B kayak gitu loh. Jadi A, B sama B, A kehitungnya cukup 1 itu, bukan 2 kayak gitu. Tinggal pilih salah satu. Itu bedanya kombinasi dengan permutasi gitu ya. Terus kombinasi K unsur dari N unsur yang berbeda dirumuskan sebagai CNK atau NCK. Bisa nulis atas bawah, bisa nulis depan belakang kayak gitu. Yang penting N-nya selalu di atas, yang ini selalu di depan. Nilai N selalu lebih besar dari K kayak gitu ya. Rumusnya N faktorial dibagi N min K faktorial dikalikan K faktorial. Kalau permutasi cukup yang di sini aja nih. Nah, sampai sini aja. Itu permutasi kemarin. Kalau kombinasi ditambah ini nih, ditambah belakang faktorial kayak gitu. Kalau permutasi yang ini sampai N faktorial per N min K faktorial. Kayak gitu aja. Itu permutasi. Oke, contoh soal ya. Dalam satu sekolah, guru akan memilih 8 orang untuk dijadikan satu tim bola basket yang akan bertanding di kejuaraan antar sekolah. Banyak susunan tim yang mungkin terbentuk sebanyak berapa, kayak gitu ya. Nah, penyelesaiannya itu banyak siswanya ada 8, jadi itu adalah nilai N, N-nya 8. Terus, tim bola basket. Tim bola basket itu isinya ada berapa orang? Ada 5 orang anggotanya, kayak gitu. Jadi R-nya sama dengan 5. Kalau bola voli ada 6, berarti R-nya 6. Kalau sepak bola berarti ada 12. Tapi di sini harus lebih banyak kayak gitu ya. Itu seperti itu. Ini kalau dari 20 akan disusun tim sepak bola kayak gitu sebanyak 11 orang kayak gitu. Karena ini basket berarti 5 orang. R-nya 5. Kita masukkan rumus CNK sama dengan N faktorial, N min K faktorial, K faktorial. Nulisnya salah satu aja ya. Bisa yang ini atau bisa format ini. Itu kayak gitu. Saya cuma mencontohkan aja di awal bahwa kalau penulisannya pakai format atas bawah berarti kayak gini 85. Kalau pakai depan belakang berarti 85-nya di sini kayak gitu ya. Kita masukin rumus ini N faktorial, N-nya adalah 8 jadi 8 faktorial, N-nya 8, K-nya 5. Berarti sini 8 min 5 faktorial. Dikalikan masih dikalikan K faktorial, K-nya yang belakang 5 jadi 5 faktorial. Yang atas tetap 8 faktorial, yang ini kita kerjain dulu, 8 kurangi 5 hasilnya 3, jadi 3 faktorial, sini 5 faktorial. Ingat ya. Maaf. Oke, kita ingat kembali bahwa notasi faktorial itu berarti perkalian suatu bilangan sampai dengan 1. Kalau 3 faktorial ya 3 kali 2 kali 1. Kalau 5 faktorial, 5, 4, 3, 2, 1 dikalikan semuanya, kayak gitu ya. 8 faktorial ada 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah. Ya, oke ya. Ini bersin aja, bukan virus. Baik, 8 faktorial, 8, 7, kali 6. Nah, kita lihat yang bawah nih. Yang bawah 3 faktorial, kali 5 faktorial. Nah, untuk menyederhanakan bentuk, kayak gitu, daripada ditulis sampai 1, maka kita urai aja yang kecil. Ini 3 sama 5 kan kecilan 3. Yang 5 biarkan aja jadi bentuk faktorial. Jadi 3, 2, 1 diurai, yang 5 faktorialnya dibiarin, yang besar kayak gitu ya. Maka yang atas ini jadi kita patokannya ke 5 nih. Jadi 8 faktorial kan aslinya 8 kali 7 kali 6 kali 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kelewat 5, 4, 3, 2, 1 juga nih. Maka 5, 4, 3, 2, 1 kalau disingkat dalam atau dituliskan dalam bentuk faktorial adalah 5 faktorial.
Sehingga cukup mengalikannya 876 kali 5 faktorial. Karena di sini ada 5 faktorial juga, kayak gitu. Oke, kita sederhanakan 5 faktorialnya. Kalau bilangan dibagi bilangan itu sendiri, pasti hasilnya 1. Mau X bagi X ya sama dengan 1. Y bagi Y juga sama dengan 1. Walaupun ada faktorialnya, tetap ini kalau dibagikan hasilnya 1. Sehingga sisanya 8 kali 7 kali 6 dibagi 3, 2, 1. Kalikan. 3 kali 2 kali 1 kan 6 nih. Ini juga 6 nih. Kita sederhanakan lagi. Nah, maka sisanya 8 kali 7. Hasilnya 56. 56 apa? 56 susunan. Kayak gitu ya. Jadi kalau ada 8 orang, dipilih 5 orang jadi tim basket, maka ada 56 susunan. Banyak juga ya. Nah, gitu. Oke. Terus yang kedua, kita contoh kedua nih. Seorang pelukis memiliki 5 kaleng yang berisi cat warna dasar. Dari warna-warna tersebut, ia menginginkan warna lain dengan cara mencampur 2 warna dasar menjadi 1 warna tertentu. Banyak jenis warna yang diminta pelukis setelah diperoleh warna baru adalah berapa? Warna dasarnya itu sebagai nilai N, yaitu 5. Nah, si pelukis itu kan nyampurnya cuma 2 warna aja. Dari 5 itu dicampur 2-2, kayak gitu ya. Jadi, R-nya itu nilainya adalah 2, kayak gitu. Maka banyak cara mencampur cat-cat tersebut. Nah, nanti ada berapa susunan cat baru yang bisa dicampurkan. Nah, ini pakai rumus kombinasi. CNK, N faktorial, N min K faktorial, K faktorial. C-nya 5, N-nya 5, K-nya 2. Jadi 5 faktorial, 5 min 2 faktorial, kali 2 faktorial. Yang ini hasilnya 3 faktorial, ini tetap, ini juga tetap. Sini kita lihat yang bawah, 3 sama 2 kan gedean 3. Nah, 3-nya biar ini, 3 faktorialnya yang diurai yang kecil, 2 kali 1. Di sini 3 faktorial. Yang ini ngurainya hanya sampai 4 aja, 3 faktorial tetap ditulis. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Biar sama sini. Kita sederhanakan. Jadi 1 ya. Jadi atasnya jadi sisanya 5 kali 4, bawahnya 2 kali 1. 5 kali 4, 20, dibagi 2, hasilnya 10. Jadi ada 10 warna baru dari hasil percampuran 2 warna cat dasar kayak gitu. Gitu ya, sip ya. Lanjut. Untuk soal nomor 3. Suatu panitia lomba di sekolah sebanyak 5 orang akan dipilih dari perwakilan kelas yang terdiri atas 6 laki-laki dan 4 wanita. Jika dalam panitia tersebut harus ada 2 wanita, banyak cara memilih panitia tersebut adalah berapa? Nah, kalau di sini ada 2 unsur yang dikombinasikan, yaitu wanita dan laki-laki. Cara memilih wanita dan cara memilih laki-laki. Nah, laki-lakinya ada 6, wanitanya ada 4. Tapi yang diminta itu 5 orang nih. 5 orang terdiri dari berapa laki-laki, berapa wanita? Dari sini pertanyaannya nih. Jika harus ada 2 wanita. Wanitanya ada 2, padahal yang diminta 5. Maka sisanya pasti laki-laki. Jadi laki-lakinya ada 3 nanti. Hasil panitianya kayak gitu. Oke. Setelah itu, kita hitung dulu ya masing-masingnya. Cara menyusun wanitanya, mengambil wanita, memilih wanitanya itu berapa cara gitu ya. Nah, ini wanitanya tersedia 4 wanita nih. Jadi N-nya 4, dipilihnya 2. Kan di sini nih 2. Sehingga R-nya 2. Kalau kita hitung pakai kombinasi seperti tadi, cara menghitungnya ya. 4 faktorial, 4 min 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi hasilnya 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Ini sama nih, ya salah satu aja yang diurai. Yang satu tetap, yang belakang saya tetap ini. 4 faktorial kan 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ini biar sama. Yang depan 2 kali 1 yang diurai. 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. 12 dibagi 2 kan hasilnya 6. Sedangkan yang laki-laki kan ada 6 nih laki-lakinya. Diambilnya 3 ya. 3 dari mana? Dari sini tadi. Yang dibutuhkan 5. Baru ada 2 wanita. Maka sisanya pasti laki-laki. Jadi 2 wanita ditambah 3 laki-laki kan hasilnya 5 panitia nanti. Gitu ya. Itu seperti itu caranya. Maka kita masukkan rumus kombinasi 6C3 hasilnya 6 faktorial dibagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Jadi 6, 5, 4, 3 faktorial. Yang depan yang diurai karena ini sama 3, 2, 1, 3 faktorial. 3 faktorialnya kita sederhanakan. Hasilnya sisanya 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1 kan 6. Kita sederhanakan dengan 6 ini. Sisanya 5 kali 4. 5 kali 4 hasilnya 20. Karena ada 2 unsur nih yang dikombinasikan, maka banyak cara memilih 5 panitia kita gabungkan. Penggabungannya dengan cara apa? Dengan cara pengalian.
6 kali 20, hasilnya 120 cara. Gitu ya. Nah, itu seperti itu. Yang nomor 4, seorang mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 8 butir. Jika ianya diperbolehkan mengerjakan 5 butir dari soal yang tersedia dan soal nomor 7 harus dikerjakan. Itu penekanannya di situ tuh. Banyak cara yang mungkin dapat pemilihan tersebut adalah berapa? Jumlah soalnya totalnya 8, jadi N-nya 8 nih. Dikerjakan hanya 5. Kan dia hanya diperbolehkan mengerjakan 5 butir soal aja. Jadi R-nya 5. Tapi ada satu soal yang wajib dikerjakan, yaitu nomor 7. Kayak gitu loh. Jadi satu soal itu wajib, jadi nggak dikombinasikan ini. Nggak usah diacak ibaratnya kayak gitu ya. Jadi ini nggak usah diacak, maka nggak masuk rumus kombinasinya. Jadi caranya dikurangin aja. N-nya ya dikurangi 1, R-nya dikurangi 1. Karena yang wajib satu soal. Kalau yang wajib dikerjakan 2 soal, maka N-nya dikurangi 2, R-nya juga dikurangi 2. Kalau sininya 3 soal yang wajib, berarti sini kurangi 3, sini juga kurangi 3, biar adil gitu ya. Pokoknya kayak gitu. Karena di sini dikurangin 1, maka ini C 8 min 1, 5-nya juga min 1. Sehingga hasilnya C 7, 4. Kalau dihitung, pakai cara tadi ya. Udah pada bisa kan ya? Jadi 7 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Yang besar yang 4. Yang 4 dibiarin nih tetap faktorial. Maka di sini pengurangannya jadi cuma 7, 6, 5, 4 faktorial. Yang di bawah 3, 2, 1. Hasilnya sisanya nih. Ini 6 nih yang tengah. Ini juga 6. Maka sisanya tinggal 7 kali 5. 7 kali 5 hasilnya 35. Nah gitu ya. Dia ada 35 cara untuk memilih soal. Nah, yang ini pertanyaan banyak banget nih. Ada 4 tuh, keren. Dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng kuning dan 3 kelereng merah. Sebanyak 3 kelereng diambil secara acak sekaligus. Tentukan kemungkinan terambilnya semua kelereng merah. Noise-nya ya banyak banget tuh karena di pinggir jalan, maklum. Nggak apa-apa lah, backsound gitu ya. Oke, ini semuanya kelereng merah nih. Nah, kelerengnya kan ada 2 macam. Ada 4 kuning dan 3 merah. Diambil 3 kelereng. Yang A itu pertanyaannya muncul 3 kelereng merah. Semuanya kelereng merah, maka 3-3-nya merah kayak gitu ya. Jadi cukup satu aja, merah. Yang tersedia kan 3 kelereng, yang merah aja kayak gitu ya. Kalau merah ya jadinya merah. Merah kan tersedia 3. Ternyata diambil semua nih, dapat 3 merah kayak gitu. Jadi N-nya ya 3, R-nya juga 3. Sehingga kalau kita pakai rumus kombinasi di sini C33. 3 faktorial 3 kurangi 3 faktorial, 3 faktorial. Sehingga 3 faktorial, 0 faktorial, 3 faktorial. 3 faktorial tetap, ingat 0 faktorial itu nilainya 1. 1 faktorial juga nilainya 1. Jadi bukan 0 ini ya, 1 kayak gitu ya. Ingat-ingat. Nah. 1 dikali 3 faktorial. Kan hasilnya 3 faktorial juga. Atas sama, jadi atas sama bawah sama. Kalau disederhanakan maka hasilnya ketemunya 1 kalau dibagikan gitu ya. Jadi banyak cara pengambilan kelereng merah adalah satu cara. Ya iyalah orang 3 diambil dapat 3. Ya udah sekali doang, nggak ada cara lain, cuma itu aja kayak gitu ya. Sip ya, sip. Yang kedua dari 3 yang diambil itu dapatnya 2 kuning dan 1 merah. Kuningnya totalnya ada 4 nih, diambil dapat 2. Maka C42. Nah, kalau dihitung nih, kayak tadi ya, diuraikan, sok dipelajari lagi. Hasilnya 6. Nah, yang merah, ada 3 kan barusan, diambil 1. Nah, kayak gitu ya. Jadi, kalau kita hitung pakai kombinasi, ketemunya 3. Jadi, kalaupun nggak pakai rumus ini, itu bisa ya. Kalau 3C1 itu pasti hasilnya 3. 5C1 hasilnya pasti 5. 7C1 hasilnya 7. Kalau C1 hasilnya yang atas, kayak gitu ya. 8C1 hasilnya 8. Bisa langsung kayak gitu. Oke ya, sip. Karena ada 2 kombinasi, maka kita kalikan. Hasil yang ini dikalikan dengan yang ini, kayak tadi. Jadi 6 kali 3, hasilnya 18. Gitu ya, sip ya. Yang C dibalik. Kalau yang C itu kuningnya dapat 1, merahnya dapat 2. Kayak gitu ya. Jadi dari 4, kuningnya dapat 1. Merahnya ada 3, dapat 2 diambil. Maka C41. Kayak barusan kan, saya bilang yang barusan. Kalau bawahnya 1, hasilnya adalah atasnya 4. Memakai rumus boleh banget kayak gitu ya. Nah, terus kalau kayak gini, angkanya selisih 1 juga hasilnya atas nih. 3. 5C4 selisih 1, maka hasilnya 5. 6C5 hasilnya 6, selisih 1 sih. 8C7 hasilnya 8 kayak gitu, selisih 1. Sama dengan yang ini kayak gitu. Sip ya, sip.
Sini 4, sini 3. Maka hasilnya dikalikan. 4 kali 3 hasilnya 12. Gitu. Gitu aja. Simpel ya. Terus yang D. Nah, yang D agak ribet nih ya. Tapi saya yakin kalian pasti bisa. Dengerin dulu makanya. Kalau nggak bisa tanyain lah. Minimal 2 kelereng kuning. Terambil minimal 2 kelereng kuning. Kalau minimal itu paling sedikit gitu. Jadi paling sedikit ku dapat 2 kelereng kuning. Maka kalau kelereng kuningnya ada 2 boleh? Boleh. Karena paling sedikit 2. Padahal ngambilnya kan 3. Kalau ngambilnya 3 dapat 2 kuning. Otomatis sisanya 1. Merah pasti. Karena kelerengnya cuma ada 2 macam. Beda nanti kalau ketiga kelerengnya ada 3 macam warna. Ayo, kayak gitu ya. Lebih keren lagi nanti nih. Oke, 2 kuning pasti yang 1 merah. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau kelereng kuningnya dapat 3 boleh nggak? Ini minimal, paling kecil. Kalau 3 kan lebih banyak. Boleh dong. Jadi 3 kuning boleh. Karena yang diambil cukup 3, maka merahnya nggak dapat. Jadi semuanya dapat kuning, istilahnya gitu. Nah, kalau kuningnya dapat 1, boleh nggak? Minimal 2. Paling sedikit 2. Oh, 1. Ya nggak boleh dong. Nah, gitu ya. Jadi cuma ada 2 kemungkinan aja. Yang pertama 2 kuning, 1 merah. Yang kedua 3 kuning. Nah, kalau yang tadi dirinci, kuning dihitung sendiri, merah dihitung sendiri, sekarang saya gabung nih, biar cepet kayak gitu ya. Tinggal langsung kaliin aja, kan sama tadi juga dikaliin. C, kuningnya ada 4, diambil 2, kayak gitu ya. Kayak gitu caranya tuh. Merahnya ada 3, diambil 1, kayak gitu aja biar cepet gitu. Ingat, kalau sini bawahnya 1, pasti hasilnya atasnya aja, 3 nih. Nah, 3, tak biarin aja, 3 nggak diproses, yang diproses yang depan. C42, pakai rumus. 4 min 2, nah terus ini 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial, terus ini jadi ini. Maka kalau dihitung hasilnya ketemunya 18, gitu ya. Nah, untuk yang kuningnya dapat 3 kuning. Kan kuningnya ada 4, diambil 3. Kalau selisih 1, hasilnya atasnya doang. Nah, langsung 4 kayak gitu boleh, kayak gitu ya. Nah, banyak cara terambilnya minimal 2 kelereng kuning adalah, ini kan alternatif. Kalau alternatif, pilihannya bisa ini, kayak gitu ya. Ada beberapa kemungkinan caranya bisa pakai ini, maka kita jumlahkan semua caranya tuh. Jadi cara yang ini 18, yang ini 4, kayak gitu. Maka hasilnya 22 cara. Kalau yang tadi soal-soal awal itu kan caranya cuma satu aja. Ya udah pakai cara seperti itu toh, nggak ada kemungkinan lain kayak gitu lah. Karena itu pasti. Tapi kalau ada kata-kata minimal atau maksimal atau lebih dari atau kurang dari, itu pasti ada beberapa kemungkinan. Nah, itu nanti hasil kemungkinan-kemungkinan yang telah dihitung satu per satu dijumlahkan. Maka ketemu hasil akhirnya seperti itu. Itu ya, sip ya. Baik, itu mungkin materi yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.